Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'ishu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazilan ala ma sa'idatikum bil huduri fi hadzal fasl. Sawfa asyara alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, asyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Berfirman Allah di dalam Al-Quran, koruptor laki-laki, koruptor perempuan, hendaklah dipotong tangan keduanya. Surah Al-Maidah ayat 38. Asyariqatu asyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, hendaklah kamu potong tangan keduanya. Janganlah merasa belas kasihan terhadap mereka. Nah, ternyata kalau pencurian yang tingkat besar, itu namanya korupsi, sampai 1000 triliun atau kuadriliun di Pertamina, dan ada lagi di PT Antam Aneka Tambang. Masya Allah, tambang emas, ada emas yang dipalsukan, ada Pertamax yang dipalsukan, ada pagar laut yang dipalsukan. Salah, pagar laut yang harus dibongkar, tapi pembongkarannya palsu, diganti lagi dengan yang baru. Masya Allah, ada yang benar-benaran, tidak pula semua yang palsu. Tapi yang kita maksud sekarang ini adalah membongkar di bulan puasa, bulan suci Ramadan. Sekarang kebetulan tanggal 16 hari Sabtu, tanggal Ramadan yang ke-16, tanggal 16 Maret 2025, 16 Ramadan tahun 1446. Nah, perlu kita membongkar, waktunya, sudah waktunya bongkar-bongkaran. Nah, itu sudah jelas dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis dinyatakan al-murtasi wal murtasi, orang-orang yang menyogok dan penerima penyogok. Ar-rasi wal murtasi yamsi bainahuma, penyogok dan penerima sogok dan perantara sogok, potonglah tangan. Bukan potong, tunggu dulu. Penyogok dan penerima sogok, kulluhum finnar, semuanya adalah jadi penghuni neraka. Begitulah marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis lain dikatakan la'anallahu rasi wal murtasi, Allah sangatlah mengutuk orang-orang yang menyogok dan orang-orang penerima sogok. Nah, inilah kunci malapetaka itu, sogok menyogok. Nah, dalam hadis dinyatakan salasum muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan. Kunci malapetaka di dunia ini ada 3 hal. Yang pertama, hawahu muttabi'un, mengikutkan saja segala kehendak hawa nafsu. Artinya orang-orang yang rakus, yang menjadi malapetaka di dunia ini adalah orang-orang yang rakus. Mari kita dengar beritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Si dugaan karena merujuk kepada data empirik sebelumnya.
di periode-periode sebelumnya. Itu yang dijadikan acuan oleh beliau. Sebelumnya itu di rejimnya Pak Jokowi maksudnya kan? Semuanya ke belakang lah ya kan, udahlah semua ada di situ, itu ada di situ tuh. Nih orangnya juga ya. Nah, tapi saya perlu menjelaskan dulu. Arti mengganti pemain dari sebelumnya orangnya Pak Jokowi. Enggak. Maksud saya orangnya itu Pak Prabowo gitu. Iya. Bisa saja begitu. Enggak begitu. Oke. Karena Kan dia Bung Aiman ya. Kita dulu diskusi di sini sehingga saya soal Bang Rey. Tunggu dulu. Karena saya ditanya oleh Bung Aiman ya kan. Apa yang gua orang Kita kan dulu kemarin sebelumnya kita diskusi di sini soal pagar bambu kan. Enggak. Pagar bambu. Bung Aiman. Iya. Yang ditanyakan Bung Yanuar sudah menyebutkan dan memberikan indikasi. Saya khawatir kata Bung Yanuar yang terjadi sebetulnya hanya pergantian orang. Oke. Faktanya sekarang Bung, yang jadi tersangka cuma kepala desa. Masya Allah. Oke. Setelah itu apa? Kan belum. Mana macannya? Belum dong, sama. Cium. Nanti kalau muncul Cuma lagi, sampai kepala desa. nanti kalau muncul yang Setelah ini akan lain, selesai. malu sendiri loh. Lalu sudah Kalau muncul tersangka yang lain, malu sendiri loh. ATR BPN mengatakan Ya nggak ada kan? masalah. Malu sendiri loh nanti. Disebut juga Ya oleh kan? KKP nggak ada masalah. Iya kan? Anda meyakini hanya pasti berhenti di kepala Lo desa. di depan mata kita kasusnya Melebar Pagar bambu, kemana-mana. Pertamina juga ribut seperti itu. se-Indonesia, ternyata cuma kepala desa yang kena. Mana macannya? Nah, nanti kalau omongan ini, Ketinggal tuh di podium macan. Bung Aiman, nanti kalau omongan ini, ya kan, ini kan jadi apa namanya? yang mana nih? Jadi Saya rekaman ngomong masalah ini. Ternyata muncul kemudian tersangka lain sampai ke atas. Yang mana? Yang malu sendiri. Kasus Ya pagar laut. Alhamdulillah kalau begitu. Ya seperti itu. Yang kita harapkan. Karena Nah, begitulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kata peringatan dari hadis Nabi 14 abad yang lalu telah melamalkan banyaknya manusia-manusia yang menyimpang dari agama disebabkan 3 hal. Yang pertama, hawahu mattabi'un, orang-orang yang rakus selalu mengikutkan kehendak hawa nafsunya. Yang kedua, sukhun muta'un, banyaknya orang memonopoli dan orang yang kikir mau untuk dirinya sendiri. Dia kikir yang berlebihan. Untuk punya masyarakat dia ambil untuk pribadinya sendiri, kikir kepada masyarakat, dan dia pemurah untuk dirinya dan keluarganya. Firman Allah dalam Al-Quran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan kamu menyangka orang yang menyembunyikan harta masyarakat yang dia korupsi itu dia akan bahagia. Dia tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, bahkan punya masyarakat diambilnya. Karena kikir dia terhadap masyarakat, pemurah terhadap dirinya sendiri. Jangan kamu menyangka orang yang seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Tidak, kata Allah, bal huwa syarrul lahum, itulah pangkal dari kunci malapetaka yang akan datang kepada mereka. Bal huwa syarrul lahum sayutawaqquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan pada leher mereka harta-harta benda yang mereka simpankan itu berupa emas yang bertonton, kendaraan-kendaraan mewah, uang yang paling banyak berupa dolar, rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika, segala macam tumpuk akan dikalungkan pada leher mereka. Sayutawaqquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan pada leher mereka nanti pada hari kiamat. Nah, itulah sebetulnya orang perlu puasa dengan benar-benar menghayati puasa. Tidak menginginkan hak orang lain. Dia merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang dikaruniai oleh Allah kepadanya yang merupakan haknya. Dia tidak mau mengambil hak negara, hak orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh
Umar bin Khattab. Masya Allah. Apa? Itu kan sama Bung Darsam. mazhabnya Ray Saya Rangkuti ini mengkritik. mazhab khawatir dan mazhab pesimisme. Iya. Mazhabnya itu. Saya Ya udah kan, bukan khawatir. optimis. Pak Prabowo Gitu loh. pidato soal kita maafkan koruptor. Saya katakan 200 Udah kemana-mana triliun. omongannya. Lalu beliau ralat. Ada efektifnya lah apa omongan kita ini. Nah, kita concern ke masalah itu. Jadi sebenarnya ada dua sisi yang kita bisa secara psikologis masyarakat. Kalau kita melihat kasus ini, waduh gila ini, liga korupsi segala macam, itu kita jadi down. Ternyata seburuk Indonesia itu. Tapi kalau kita mau melihat ini sebenarnya adalah titik terang. Karena ini dibongkar pada saat ini. Yang sebenarnya sudah terjadi. Nah, ini dibongkar. Sudah waktunya bongkar-bongkaran. Nah, yang betul-betul bertobat siapa? Yang betul-betul insaf siapa? Siapa pula yang mencari waktu untuk di masa yang akan datang dia melakukan lagi kejahatan yang bermacam-macam karena dia punya pengalaman terhadap yang lalu. Na'udzubillahi min zalik. Nah, kita berselawat dulu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asya'ni wad daraji udfat yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami udfat yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah begitu banyaknya, setan tidak bertinggal diam terhadap semua orang sesuai dengan tingkat pola berpikirnya, sekalipun orang-orang yang kuat ilmu agamanya tapi kalau lemah imannya akan tergoda juga dengan bujukan setan. Allahu Akbar. Tadi selama ini nggak bisa dibongkar. Nah ini sebenarnya bukan Indonesia gelap, Indonesia terang, karena semua bisa dibongkar pada saat ini di zaman pemerintah Pak Prabowo. Itu masalahnya. Masya Allah. Angle-nya itu yang salah. Gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba Ahok muncul, saya lagi begini. Lu telat. Anda telat. Kejagung udah periksa semuanya, udah tetapkan 9 tersangka, ya kan? Habis itu dari Dirut Pertamina sudah buka pintu selebar-lebarnya untuk dilakukan audit, untuk dilakukan penyidikan, untuk dilakukan penyelidikan. Nah, di zaman sebelumnya kan tidak. Nah, kalau kita mau tarik lagi, ini masalah undang-undang di masalah korporasi, ya kan? Penyidik itu, ya, Kejaksaan Agung itu bukan azasnya itu adalah, ya kan, follow the evidence, bukan follow the suspect. Saya kasih tahu, follow the evidence itu apa? Ada barang buktinya, ada tindak pidana, ada follow for the evidence. Evidence itu artinya bukti. Nah, evidence. Masya Allah. Nah, kita teruskan. Ini masalah hukum. Dugaan tindak pidana dicari, kemudian baru larinya ke siapa? Oh, ini tersangkanya. Oh, ini tersangka, ini tersangkanya. Kalau Bang Ray Rangkuti
dia follow the suspect, dia tunjuk Erick Thohir, baru dicari tindak pidananya. Ini yang zolim. Masya Allah, jangan sampai zalim. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ansurna anil qaumaz zalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.